Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfadia Asipa. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang sudah saya buat pada makalah saya, yaitu mengenal keunggulan dan hambatan dalam penerapan kurikulum Merdeka di SD, MI, serta cara mengatasinya. Berikutnya, baik, pendidikan di Indonesia terus mengalami suatu perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, salah satunya yaitu melalui penerapan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum ini dirancang untuk memberikan sebuah fleksibilitas kepada sekolah dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah ini, pendidikan berperan sangat penting dalam kemajuan negara, sehingga harus selaras dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga tuntutan dunia kerja yang kompleks. Untuk itu, hal ini bertujuan untuk mencapai hal tersebut. Sistem pendidikan juga harus sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Selain itu, sistem sistem ini terus dibekali keterampilan yang relevan agar mampu menghadapi tantangan di masa depan. Nah, jadi eh, implementasi kurikulum Merdeka ini atau juga bisa kita kenal dengan kurikulum paradigma baru, merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Eh, Kurikulum ini juga dirancang agar fleksibel dan adaptif terhadap semua kebutuhan peserta didik serta kondisi masyarakat pasca pandemi sebelumnya. Kurikulum ini harus terus berkembang dengan seiring perubahan zaman, terutama di era kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi informasi seperti sekarang. Lanjut. Di sini ada tujuan dan prinsip kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada eh, tujuannya, yaitu kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik serta memperkuat pemahaman dan kompetensi mereka. Terus juga guru memiliki kebebasan dalam menentukan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, maksudnya di sini yang pertama itu kan ada mengoptimalkan potensi peserta didik. Artinya kurikulum Merdeka ini berfokus pada membantu setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan terbaik mereka sesuai dengan bakat, minat, dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Jadi siswa tidak dipaksa untuk mengikuti pola yang sama, tetapi juga diberikan ruang untuk berkembang secara personal. Terus memperkuat pemahaman dan kompetensi siswa, juga maksudnya adalah kita itu bukan siswa untuk benar-benar memahami materi dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Jadi kompetensi yang dimaksud yaitu seperti pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap mereka. Terus di situ ada juga kebebasan guru dan dalam menentukan bahan ajar. Nah, jadi guru itu tidak lagi terlalu terikat pada buku paket atau silabus baku lah istilahnya. Jadi sebaliknya guru itu diberikan kebebasan profesional untuk memilih dan merancang materi ajar yang sesuai dengan kondisi siswa, terus sesuai dengan minat siswa agar pembelajaran itu lebih baik dan menarik. Jadi kurikulum Merdeka ini menetapkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan guru sebagai
fasilitator yang fleksibel serta kreatif. Terus di situ juga ada profil pelajar Pancasila. Nah, kurikulum ini difokuskan pada penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kritis, bergotong royong, dan juga memiliki sikap berkebinekaan global. Jadi, profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Yang pertama yaitu berakhlak mulia. Jadi peserta didik itu harus diusahakan memiliki etika, budi pekerti, dan juga sikap yang baik terhadap sesama, lingkungan, dan juga Tuhannya. Terus di situ ada mandiri. Nah, mandiri peserta didik itu diharapkan mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar mereka sendiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Terus ada bernalar kritis. Nah, peserta didik itu juga diharapkan mampu berpikir jernih atau logis dalam menyelesaikan masalah, dan juga peserta didik diharapkan mampu mengambil sebuah keputusan. Terus ada yang namanya kreatif. Nah, kreatif ini peserta didik diharapkan mampu menghasilkan ide-ide baru, inovatif, dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Terus ada bergotong royong. Nah, peserta didik itu diharapkan mampu bekerja sama, terus peduli sama orang lain, dan juga aktif dalam kegiatan sosial. Terus yang terakhir ada berkebinekaan global. Nah, jadi berkebinekaan global ini peserta didik seharusnya sih mampu hidup di tengah keberagaman, entah itu agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Terus juga mereka itu bisa menghargai sebuah perbedaan, tetapi juga sambil mencintai identitas bangsa mereka sendiri. Kurikulum mereka ini menekankan pelajaran berbasis kompetensi dan peningkatan karakter. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mencetak generasi yang kreatif, inovatif, serta siap menghadapi tantangan di masa depan. Lanjut. Mohon maaf Siva, bisa on cam nggak? Oke. Terus selanjutnya itu ada perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. Jadi kurikulum Merdeka ini memiliki beberapa perbedaan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu yang pertama ada mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini perbedaannya yaitu mencakup mata pelajaran, jam belajar, strategi pembelajaran, implementasinya, dan juga cara penilaian pada pembelajaran tersebut. Terus kurikulum Merdeka ini fokus pada pembelajaran. Nah, kurikulum sebelumnya itu bertujuan membentuk karakter siswa, sedangkan kurikulum Merdeka ini berfokus pada capaian pembelajarannya. Terus asesmennya juga. Jadi kurikulum Merdeka ini menggunakan asesmen kognitif dan non-kognitif dalam evaluasi siswa. Jadi kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam pengembangan siswa. Sekolah juga memiliki wewenang penuh dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing. Selanjutnya. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Jadi yang pertama itu ada intrakurikuler. Nah, intrakurikuler ini dirancang berbeda untuk menyesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan peserta didik. Jadi kegiatan intrakurikuler adalah sebuah proses pembelajaran yang terstruktur dan wajib diikuti oleh semua peserta didik di sekolah. Jadi program ini itu mencakup berbagai aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan melalui penguasaan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.
Terus selanjutnya yaitu ada ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler ini dikembangkan melalui berbagai proyek yang bertujuan memperkuat profil pelajar Pancasila tadi. Selain kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler juga merupakan sebuah prinsip kurikulum merdeka. Melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler ini, sekolah dapat membantu peserta didik mengembangkan kreativitas serta bakat mereka secara maksimal. Terus ada sumber daya. Nah, jadi sekolah itu mempertimbangkan sumber daya satuan pendidikan serta minat peserta didik agar pembelajaran lebih efektif. Kurikulum Merdeka ini berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel, konteks, dan berpusat pada pengembangan individu siswa. Terus ada di sini tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka, yaitu ada pemahaman yang beragam. Jadi pemahaman yang beragam ini mengenai konsep kurikulum merdeka. Nah, jadi kebanyakan itu guru itu masih belum memahami tentang apa itu kurikulum merdeka. Jadi mereka itu merasa kesulitan untuk menerapkan kurikulum merdeka ini di sekolah. Terus ada kendala administrasi. Nah, minimnya peralatan atau minimnya pelatihan pada guru itu juga merupakan salah satu kendala di administrasi tersebut. Terus ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini seperti jadi keterbatasan sumber daya ini biasanya sering terjadi di sekolah yang di pedesaan atau di tempat terpencil. Nah, implementasi kurikulum merdeka ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya, termasuk buku pelajaran dan perangkat teknologi. Ini menjadi sebuah tantangan yang besar bagi penerapan kurikulum merdeka di setiap sekolah. Terus di sini ada cara mengatasinya. Nah, cara mengatasi tantangan tersebut kita bisa melakukan sebuah pelatihan guru. Jadi guru itu diharapkan mengikuti pelatihan kurikulum merdeka agar mereka itu lebih memahami bagaimana sih cara penerapan kurikulum merdeka, bagaimana konsep serta supaya kurikulum merdeka ini berjalan dengan baik di sekolahnya. Terus ada kelompok kerja guru. Nah, jadi kelompok kerja guru ini merupakan salah satu wadah berbagi pengalaman serta strategi dalam menghadapi sebuah tantangan pada implementasi kurikulum merdeka ini. Terus dukungan sekolah juga. Nah, jadi dukungan sekolah ini merupakan hal yang sangat penting juga supaya kurikulum merdeka ini berjalan dengan baik. Seperti misalnya kepala sekolah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Amalia. Izin bertanya, apakah model asesmen dalam kurikulum Merdeka realistis diterapkan di semua sekolah, terutama yang kekurangan guru dan teknologi?
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Sophia. Jadi, model asesmen dalam kurikulum Merdeka itu seperti asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif itu secara konsep sangat baik untuk mendukung pembelajaran yang berpusat. Namun penerapannya itu belum sepenuhnya realistis di semua sekolah. Ya, terutama untuk sekolah yang mengalami kekurangan guru dan keterbatasan teknologi. Jadi sekolah-sekolah dengan sumber daya terbatas seringkali merasa kesulitan untuk menerapkan asesmen diagnostik dan formatif tadi secara optimal karena keterbatasan waktu dan juga jumlah guru yang tidak mencukupi. Terus serta kurangnya pelatihan dan juga akses teknologi. Nah, akibat jadi yang sering digunakan biasanya itu hanya asesmen sumatif dilakukan karena dianggap lebih praktis. Jadi agar model asesmen ini dapat diterapkan lebih merata, perlu adanya sebuah dukungan pelatihan, menyediakan perangkat alat ajar yang sesuai konteks dan juga kebijakan yang adaptif terhadap kondisi masing-masing sekolah. Begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Meskipun banyak sekolah kekurangan guru dan teknologi, bukankah model asesmen dalam kurikulum Merdeka justru bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah? Jadi, apakah benar bahwa model asesmen ini tidak realistis atau justru tantangannya ada pada kurikulum? Maaf, atau justru tantangannya ada pada dukungan dan pelatihan yang belum merata? Jadi benar, secara prinsip itu memang benar kurikulum Merdeka ini dirancang secara fleksibel dan juga kontekstual, sehingga asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Dengan demikian, model asesmen sendiri tidak bermasalah. Namun, dalam praktiknya masih banyak sekolah, terutama di daerah yang terdepan, terluar maupun tertinggal, mengalami kendala besar dalam melakukan penyesuaian ini karena yang pertama itu kurangnya pemahaman dan pelatihan guru seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang asesmen berbasis kompetensi ini. Terus juga ada beban kerja guru yang tinggi karena kekurangan tenaga pendidik. Terus juga minimnya dukungan sumber daya seperti perangkat ajar, alat asesmen sederhana ataupun akses teknologi. Jadi bukan model asesmen yang tidak realistis, tapi melainkan dukungan terhadap implementasi yang belum merata tadi yang menjadi sebuah kendala. Jadi jika pelatihan atau pendampingan dan sarana penunjang ditingkatkan, saya yakin maka model asesmen ini sangat mungkin diterapkan secara efektif di berbagai konteks sekolah. Begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, cukup. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Salama Afriana. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Strategi Cerdas Rekomendasi Efektif untuk Penyempurnaan Kurikulum. Jadi, kurikulum itu berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum, yang berarti jalur atau lintasan yang harus ditempuh. Kurikulum Merdeka adalah kebijakan untuk pemulihan pembelajaran pada tahun 2022 sampai 2024. Kurikulum ini juga menekankan pada bakat dan minat siswa. Saat ini kurikulum Merdeka masih dalam uji tahap coba, sementara untuk kurikulum 2013 dan kurikulum darurat tetap dapat digunakan untuk satuan pendidikan. Di situ selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama itu menciptakan dunia pendidikan yang lebih fleksibel sehingga memungkinkan
pendidikan bergerak dengan lebih lincah. Yang kedua itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendalami materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, menyediakan wadah bagi peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuan umum melalui pengalaman langsung di masyarakat. Dan yang terakhir itu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia kerja dengan lebih baik. Untuk selanjutnya itu ada kekurangan. Yang pertama, persiapan yang dilakukan harus dimatangkan terlebih dahulu baru dilaksanakan. Itu membutuhkan pelatihan yang cukup lama. Terus yang kedua itu perencanaan pendidikan dan pengajaran belum tersusun dengan baik untuk saat ini. Dan yang terakhir, SDM dalam menjalankan program kurikulum Merdeka Belajar harus dibekali dengan pelatihan yang memerlukan anggaran lebih. Selanjutnya ada perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka itu diciptakan untuk memberikan pendekatan yang lebih mudah dalam pembelajaran dengan berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter siswa. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih baik. Sedangkan untuk pembelajaran pada kurikulum 2013 itu memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Untuk selanjutnya itu ada hasil dari implementasi kurikulum. Jadi hasil dari implementasi kurikulum ini mencerminkan kemampuan siswa yang diperoleh melalui proses mental dalam kegiatan belajar. Biasanya hasil ini menunjukkan tingkat pemahaman dan kepuasan siswa atas usahanya. Hasil belajar ini juga mencakup 3 ranah. Yang pertama itu kognitif, yang kedua afektif, dan yang terakhir itu psikomotorik. Dari ketiganya ini biasanya yang menjadi fokus penilaian guru itu pada ranah kognitif karena berkaitan langsung dengan penguasaan materi. Selanjutnya ada peran sekolah dalam implementasi kurikulum. Jadi peran sekolah dalam pengembangan kurikulum ini terletak pada pelaksanaan kurikulum sesuai pedoman pengajaran dan sistem penilaian. Biasanya di tingkat kelas itu kepala sekolah memegang peran penting sebagai pemimpin dalam memastikan kelancaran implementasi kurikulum Merdeka jadi kepala sekolah itu memegang peran penting sebagai pemimpin dalam memastikan kelancaran implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum itu akan berhasil jika dijalankan sesuai dengan ide dan tuntunan yang tercantum dalam dokumennya. Adapun peran guru dan murid dalam kurikulum. Jadi para guru itu perlu memperoleh pelatihan dan pengembangan yang memadai agar dapat menerapkan kurikulum mereka Merdeka dengan efektif. Jadi program pelatihan tersebut dapat mencakup pemahaman tentang konsep kurikulum Merdeka, strategi pembelajaran yang relevan, pemanfaatan teknologi dan proses belajar, serta evaluasi berbasis kompetensi. Guru juga bertanggung jawab untuk merencanakan dan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan prinsip serta tujuan kurikulum. Di sini masih tentang peran guru dan murid dalam kurikulum. Jadi kurikulum Merdeka itu bertujuan untuk membantu siswa mengatasi krisis pendidikan dengan menciptakan suasana belajar yang tenang, menyenangkan, dan bebas stres. Jadi siswa itu didorong untuk mengekspresikan bakat serta menerapkan teori dalam pengalaman praktis di lapangan. Biasanya keterlibatan mitra eksternal membawa wawasan tambahan dari para ahli melalui kegiatan ini. Siswa juga dapat belajar menerapkan profil Pancasila secara langsung. Terus ada keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi siswa itu perlu dikembangkan untuk membangun hubungan baik dengan orang tua, guru, teman, dan masyarakat. Komunikasi yang baik juga mencerminkan kecerdasan interpersonal tinggi
Jadi siswa dengan kecerdasan ini mampu memahami orang lain, bekerja sama dan menyampaikan ide dengan jelas. Terus sebaliknya untuk siswa dengan kecerdasan interpersonal rendah itu cenderung sulit berinteraksi dan menyampaikan gagasan. Jadi di dalam keterampilan komunikasi ini, guru itu berperan penting dalam melatih kemampuan komunikasi lisan dan tulisan agar siswa dapat menyampaikan pesan dengan jelas. Dan yang terakhir itu ada keterampilan teknologi kurikulum. Jadi teknologi adalah alat bantu dari ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum Merdeka, untuk anak SD, teknologi itu digunakan sebagai media belajar yang menarik dan menyenangkan, misalnya seperti belajar lewat video, game, edukatif, atau ikut webinar atau kelas online. Teknologi juga membantu siswa lebih semangat belajar, mudah mengingat pembelajaran, dan berlatih dengan cara yang seru. Tujuannya itu agar siswa memahami pembelajaran dengan baik dan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Izin masuk tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Tri Sofiana. Saya ingin bertanya, menurut Anda sebagai pemateri, strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi kesulitan guru dalam mengembangkan modul pembelajaran kurikulum Merdeka? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Tri Sofiana. Jadi menurut saya itu strategi yang efektif itu adalah dengan pelatihan dan pendampingan. Di makalah pada halaman 6 dijelaskan bahwa para guru itu perlu memperoleh pelatihan dan pengembangan yang memadai agar dapat menerapkan kurikulum Merdeka dengan efektif. Biasanya pelatihan itu mencakup pemahaman konsep kurikulum, strategi pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi berbasis kompetensi. Jadi selain itu juga dukungan dari kepala sekolah melalui kegiatan supervisi dan penyediaan lingkungan belajar yang mendukung juga disebut sebagai strategi penting. Apakah ada sanggahan atau sudah cukup? Izin menyanggah. Namun pelatihan yang terlalu teoritis atau hanya dilakukan sekali tanpa tindak lanjut kan seringkali tidak efektif di lapangan. Guru kadang tetap mengalami kebingungan, khususnya dalam merancang modul ajar, menggunakan media pembelajaran di tengah keterbatasan fasilitas, dan mengisi data di platform yang disediakan pemerintah. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Baik, izin menjawab. Untuk kesulitan seperti dalam merancang modul ajar tadi kan itu biasanya pelatihan guru itu harus bersifat praktis dan kontekstual. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Jadi itu tidak hanya mencakup pelatihan satu arah, melainkan juga harus dilakukan contohnya seperti bimbingan teknis berkelanjutan atau penguatan komunitas belajar guru KLG, atau tidak seperti penerapan sistem mentor. Jadi strategi ini itu pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan teoritas, tetapi juga mendukung aksi nyata di kelas yang merupakan esensi dari kurikulum Merdeka, dan dukungan infrastruktur. Jadi dukungan infrastruktur dan kebijakan dari pemerintah juga itu harus menyertai agar strategi tersebut itu bisa berjalan dengan optimal. Mungkin seperti itu jawabannya. Apakah bisa diterima atau masih ada sanggahan? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke teman-teman.
Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah telaah kurikulum saya. Jadi nanti pada saat saya menjelaskan, itu mohon diperhatikan, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Baik. Baik, langsung saja. Jadi saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul itu Merdeka Belajar, Merdeka Menilai dengan instrumen desain instrumen evaluasi humanis untuk MI dan SD. Lanjut. Nah, pada kurikulum Merdeka, kurikulum ini tuh memberikan fleksibilitas dan keberagaman kegiatan intrakurikuler sebagai sebuah kebutuhan peserta didik. Nah, dengan kebebasan bagi peserta didik dalam menerapkan metode materi pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik yang bermacam-macam. Nah, kurikulum ini juga menekankan fokus pada materi esensial, yaitu sehingga pembelajaran menjadi lebih mendalam dan berkualitas, memungkinkan siswa untuk memilih materi yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Lanjut. Nah, kemudian di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya Merdeka Belajar. Di mana Merdeka Belajar ini merupakan sebuah kebutuhan khusus bagi seorang peserta didik untuk supaya peserta didik itu merasa nyaman pada saat pembelajaran. Nah, kemudian Merdeka Belajar ini merupakan sebuah konsep dan program pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik dan dalam proses pembelajaran, khususnya pada kurikulum Merdeka ini. Nah, pembelajaran itu dirancang dengan konten yang lebih optimal, sehingga siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep yang menguatkan kompetensi secara mendalam. Itu merupakan dari Merdeka Belajar tadi. Merdeka Belajar maksudnya bukan berarti kita bebas memilih kita belajar atau tidak, tapi di sini konsepnya itu lebih kayak kita mau gimana konsep pembelajarannya. Mau di luar, kita bisa pembelajarannya bisa di luar ruangan maupun di dalam ruangan, jadi bebas supaya pembelajaran itu lebih efektif. Lanjut. Nah, setelah adanya Merdeka Belajar tadi, pastinya ada proses-proses yang harus dinilai oleh guru. Itu ada Merdeka Menilai. Merdeka Menilai ini konsepnya gimana, yaitu menekankan kebebasan dan fleksibilitas, yaitu melakukan penilaian dari hasil belajar tadi, ini dilakukan oleh seorang guru. Nah, penilaian ini tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif aja, tapi bisa juga lewat akademik, bisa afektif, kemudian psikomotorik, kemudian karakter kreativitas dan partisipasi aktif siswa sesuai dengan prinsip pendidikan humanis. Nah, dengan Merdeka Menilai ini, guru dapat menggunakan berbagai instrumen evaluasi, yaitu dengan lebih humanis dan kontekstual, sehingga penilaian menjadi lebih bermakna dan mendukung pengembangan potensi siswa secara utuh. Nah, kan kemampuan siswa itu tidak hanya pada bidang akademik kan. Jadi kalau kita cuma menilai siswa dari bidang akademik, pasti kemungkinan besar banyak siswa yang tidak memiliki gitu. Banyak kepintarannya tidak cuma di situ. Kita juga bisa menilai dari itu tadi, dari kognitifnya, kemudian psikomotoriknya, kemudian cara siswa berpartisipasi dalam pembelajaran. Kita bisa menilai dari situ. Kemudian lanjut. Nah, saya di sini memilih yaitu salah satu pendekatan yang mampu untuk
menilai para peserta didik. Contohnya ini satu, yaitu ada pendekatan humanis. Dalam pendekatan humanis ini, evaluasi menekankan penilaian yang memperhatikan, yaitu pada perkembangan peserta didik secara menyeluruh, termasuk tadi aspek kognitif, sosial, emosional, motorik, dan bahasa. Nah, evaluasi humanis ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi peserta didik. Nah, sehingga tadi dapat meningkatkan kualitas unik dalam masing-masing individu peserta didik. Lanjut. Nah, tadi kan setelah adanya Mohon maaf, Maya. Suaranya hilang. maaf, keluar tadi. Ini udah ada kah? Udah bisa Ya. lagi. Silahkan dilanjut. Oke, ini ada yang namanya pembuatan rubrik penilaian. Nah, ini tuh mempermudah kita dalam menilai peserta didik. Nah, dengan ini pembuatan rubrik penilaian yang digunakan dalam instrumen evaluasi yang berbasis kompetensi dan humanis. Nah, ini tuh berfungsi buat kita tuh mengukur sistematis dan objektif untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Tadi kan termasuk aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, rubrik ini tuh membantu kita tuh dalam proses evaluasi mudah, dan kita bisa menyajikan penilaian sesuai dengan tujuan dan hasil yang diinginkan. Itu tuh ada di tabel, itu contoh rubrik penilaian. Ini tuh dari aspek yang dinilai ada, kemudian kriteria penilaiannya, apa yang kita nilai. Kita tadi ada yang namanya yang merdeka menilai. Nah, ini merupakan salah satu contoh buat mempermudah kita membuat instrumen evaluasi buat menilai peserta didik. Baik, lanjut. Nah, dalam mengimplementasikan instrumen evaluasi humanis tadi, kita pastinya memiliki sejumlah tantangan. Pertama itu kan ada sumber dayanya, sarana dan prasarana, kurang pelatihan dan pemahaman guru tentang evaluasi humanis. Humanis ini kan agak besar konsepnya karena kita harus menilai dari seluruh aspek. Jadi kita kayaknya harus melakukan pelatihan buat kita lebih mampu menghadapi ini. Kemudian pastinya ada kesulitan dalam menilai aspek sosial dan sikap siswa menjadi hambatan utamanya. Kan ada yang siswa kurang berinteraksi. Nah, itu tuh kayak kita sulit buat menilai itu. Dan ada adaptasi guru terhadap model evaluasi yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi, memerlukan waktu dan dukungan yang memadai. Lanjut. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya silakan. Baik, saya ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salama Apriana. Pertanyaannya, menurut Anda, menurut kamu, bagaimana evaluasi berbasis proses dapat membantu guru dalam memahami karakter dan potensi murid atau siswanya? Baik. Udah? Jadi ini tuh pendekatan humanis itu tuh kan pendekatan yang lebih mendalam ya, di mana kita
uh, perlu memanusiakan manusia. Jadi kita harus kayak memahami peserta didik kita tersebut. Nah, bagaimana cara kita tuh mengetahui bagaimana cara kita tuh membantu kita dalam memahami karakter. Nah, ini kan ada yang namanya evaluasi berbasis proses kan? Evaluasi berbasis proses ini maksudnya yang kita mengevaluasi dari proses siswa kan? Iya, iya. Iya. Nah, jadi pada proses evaluasi berbasis proses ini tuh kita bisa melihat bentar. Nah, yang bagaimana seseorang itu memahaminya kan pasti yang ada namanya proses penilaian. Nah, kemudian pada saat proses evaluasi proses ini tuh kita tuh lebih mudah melihat kemampuan siswa, karakteristik siswa. Jadi kayak misalkan pada saat di dalam kelas kita bisa memantau proses pembelajaran, proses kegiatan siswa. Jadi kita tuh kayak tahu, oh ternyata karakter siswa ini tuh gini, mampu berkomunikasi dengan siswa lain. Oh ternyata ada siswa yang karakternya pendiam, nggak bisa malu buat berkomunikasi. Terus juga nih pada saat evaluasi proses tuh kita bisa lihat ternyata oh potensi anak ini tuh lebih ke kognitif. Kemudian kita bisa juga mengevaluasi dan bisa menilai oh pada proses ini tuh ternyata anak tuh kemampuannya lebih ke akademik gitu. Gitu. Paham nggak? Ya, paham. Paham. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan lagi buat teman-teman untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Trisana. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan hasil dari makalah saya yang berjudul Studi Perbandingan Objek dan Pendekatan Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Nasional dengan Metode Deep Learning. Perkembangan pendidikan menuntut inovasi kurikulum dan metode pembelajaran agar dapat menjawab kebutuhan peserta didik di era modern. Di Indonesia, kurikulum merdeka dan pendekatan deep learning menjadi dua konsep penting yang diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dan kebebasan bagi guru dan sekolah dalam memilih materi dan metode pembelajaran dengan tujuan mengembangkan karakter dan kompetensi abad 21. Sementara itu, deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan bermakna melalui proses berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Studi ini bertujuan untuk membandingkan objek dan pendekatan pembelajaran pada kedua kurikulum tersebut untuk menggali keunggulan dan relevansinya dalam konteks pendidikan Indonesia. Bisa digeser. Yang pertama adalah kurikulum merdeka. Kurikulum Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan bagi guru dan sekolah memilih materi dan metode pembelajaran yang fokus pada penguasaan konsep, karakter, dan keterampilan abad ke-21.
guru dan sekolah untuk memilih kurikuler yang beragam dengan fokus pada materi esensial agar siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selain itu, kurikulum Merdeka juga mengintegrasikan proyek berbasis tema untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila serta pengembangan soft skill dan karakter. Kemudian, kurikulum nasional atau deep learning. Jadi deep learning bukan merupakan kurikulum, melainkan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan bermakna melalui proses berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Pendekatan ini bertujuan agar siswa mampu menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata, mengembangkan keterampilan abad ke-21, serta mengalami pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Deep learning dapat diterapkan dalam berbagai kurikulum sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi intinya adalah deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan keterkaitan materi dengan kehidupan nyata untuk meningkatkan kualitas belajar. Jadi, objek pembelajaran dari kedua kurikulum ini yaitu yang pertama kurikulum Merdeka. Mohon maaf, tunggu sebentar. Kok keluar ya? Jadi yang pertama, kurikulum Merdeka, materinya esensial. Maksud dari materi esensial dari kurikulum Merdeka adalah materi atau mata pelajaran penting yang harus dikuasai dan dipahami oleh siswa secara mendalam dan berkelanjutan di semua jenjang pendidikan dengan fokus utama pada kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Materi ini dirancang agar siswa memiliki pemahaman konsep yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masa kini, serta mampu mengasah keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Dengan menekankan kualitas pembelajaran dari kuantitas, materi esensial memungkinkan guru dan siswa untuk mendalami topik secara lebih efektif tanpa terburu-buru, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Kemudian pada kurikulum Merdeka terdapat pengembangan karakter dan soft skill, fleksibilitas sesuai kurikulum Merdeka ini juga fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kemudian objek pembelajaran dari kurikulum nasional deep learning yaitu fokus pada pemahaman konsep mendalam dan reflektif. Yang kedua, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Bentar.
Jadi pendekatan pembelajaran pada kurikulum merdeka bersifat fleksibel, yaitu memungkinkan guru dan siswa menyesuaikan waktu, metode, dan materi sesuai kebutuhan dan minat peserta didik, sehingga pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas atau metode konvensional seperti menghafal. Pendekatan berbasis proyek atau Project Based Learning atau disingkat PJBL menjadi salah satu metode utama yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek yang relevan dengan kehidupan nyata sehingga mendorong pengembangan keterampilan abad 21 seperti kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi sekaligus membangun karakter siswa. Selain itu, pembelajaran juga mengedepankan diskusi dan eksplorasi sebagai cara untuk menggali pemahaman lebih dalam dan mengembangkan kemampuan analitis siswa secara mandiri dan kolaboratif, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Dengan demikian, kurikulum merdeka mengintegrasikan fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan eksplorasi untuk menyiapkan siswa yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Kemudian pendekatan pembelajaran pada kurikulum nasional dengan metode deep learning, pembelajaran yang mengintegrasikan mindful, meaningful, dan joyful learning menekankan pada proses belajar yang sadar penuh atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menyenangkan atau joyful. Mindful learning membantu siswa untuk fokus dan mengelola emosi serta stres selama belajar, sehingga mereka dapat menyerap materi dengan lebih baik dan mendalam melalui kesadaran diri dan refleksi. Meaningful learning mendorong siswa memahami relevansi materi pembelajaran dalam kehidupan nyata, sehingga ilmu yang diperoleh tidak hanya sekedar hafalan, tetapi memiliki makna dan aplikasi praktis yang penting bagi mereka. Joyful learning menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi dengan metode yang variatif, kolaboratif, dan interaktif, sehingga siswa aktif terlibat secara fisik dan mental, merasa senang dan antusias dalam proses pembelajaran. Dengan dukungan teknologi sebagai alat bantu, pendekatan ini mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitik secara holistik, serta membangun karakter dan keterampilan abad 21 yang relevan dengan tantangan masa kini. Berikut peran guru dan siswa dari kedua kurikulum, dari kurikulum merdeka dan kurikulum nasional deep learning. Yang pertama, peran guru di kurikulum merdeka. Jadi pada kurikulum merdeka, guru berperan sebagai fasilitator dan arsitek pembelajaran yang inovatif, bertugas mengidentifikasi potensi dan kebutuhan siswa, merancang pembelajaran yang relevan dan bermakna, serta menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan inklusif. Guru juga berperan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi siswa, serta menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal dan karakteristik siswa. Peran guru dalam kurikulum nasional atau deep learning, yaitu guru berperan sebagai pembimbing yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, reflektif, dan kreatif melalui proses pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Guru membantu siswa menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dan mengembangkan keterampilan abad 21 dengan pendekatan yang menekankan mindful, meaningful, dan joyful learning. Selanjutnya yaitu peran siswa. Jadi peran siswa pada kurikulum merdeka adalah menjadi pusat pembelajaran yang aktif dan dengan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan mengembangkan potensi secara mandiri dalam lingkungan yang mendukung kolaborasi dan kreativitas. Sedangkan peran siswa dalam
metode pembelajaran deep learning, yaitu siswa berperan aktif dalam membangun pemahaman mendalam melalui berpikir kritis dan kreatif, serta menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Singkatnya, pada kurikulum Merdeka, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, sedangkan pada deep learning, guru lebih fokus membimbing siswa dalam proses pembelajaran yang mendalam dan reflektif. Siswa pada kedua kurikulum berperan aktif, namun pada kurikulum deep learning lebih menekankan pada pengembangan pemahaman konseptual yang dalam. Selanjutnya, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya. Baik, kepada Maya dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, pertanyaannya, bagaimana deep learning dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pendekatan pembelajaran pada kedua kurikulum tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Normaya. Tadi pertanyaannya kan bagaimana metode deep learning atau pembelajaran mendalam dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pendekatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka dan kurikulum nasional deep learning. Jadi metode deep learning dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pendekatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka dan kurikulum nasional dengan memanfaatkan kemampuan teknologi kecerdasan buatan dalam mengumpulkan dan mengelola data pembelajaran secara mendalam dan personal. Deep learning memungkinkan identifikasi pola belajar siswa, tingkat pemahaman, serta kesulitan yang dihadapi secara individual, memberikan rekomendasi, meningkatkan pemahaman konseptual, dan keterlibatan aktif siswa. Pada kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual, fleksibel, dan berbasis proyek, deep learning dapat membantu guru mengkontekstualisasikan materi dengan isu terkini, serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Sedangkan pada kurikulum nasional dengan metode deep learning dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan personalisasi, kecepatan, dan kedalaman materi, memungkinkan siswa belajar sesuai ritme masing-masing dan memperkuat pemahaman konsep dasar. Selain itu, teknologi ini juga mendukung evaluasi berbasis data besar. Mohon maaf. Jadi deep learning dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan personalisasi, kecepatan, dan kedalaman materi yang memungkinkan siswa belajar sesuai ritme masing-masing dan memperkuat pemahaman konsep dasar. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada sanggahan? Kepada Siti Normaya, apakah jawaban saya sudah cukup atau masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup, sudah jelas. Makasih. Baik.
Kalau sudah jelas, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Supia Amalia. Ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Analisis Teknik Penilaian dalam Kurikulum Merdeka, Tantangan bagi Guru MI atau SD. Teknik penilaian yang ada dalam kurikulum Merdeka MI atau SD. Yang pertama, pengertian teknik penilaian. Teknik penilaian merupakan teknik yang bagus bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan dan pemahaman mereka. Berbagai sistem digunakan untuk mengumpulkan bukti, dan siswa diminta untuk menjawab dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, jenis teknik penilaian yang diterapkan dalam kurikulum MI atau SD. Cara penilaian tersebut dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, teknik tes. Teknik tes merupakan metode atau pendekatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengukuran di mana serangkaian pertanyaan, latihan, atau alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengukuran di mana serangkaian pertanyaan, latihan, atau alat lain digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, atau bakat individu atau kelompok. Yang kedua, teknik penilaian non-tes ada 4. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan melihat bagaimana siswa melakukan sesuatu. Yang kedua, penilaian sikap. Penilaian sikap adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kecenderungan perilaku siswa sebagai hasil dari pendidikan, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan cara untuk menilai seberapa baik siswa memahami dan melakukan tugas atau proyek yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Yang keempat, penilaian tugas. Penilaian tugas merupakan pemberian tugas kepada siswa dengan tujuan untuk mengukur atau memfasilitasi peningkatan pengetahuan mereka. Selanjutnya, kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan berbagai teknik penilaian pada kurikulum di MI atau SD. Yang pertama, kesulitan dalam menganalisis capaian pembelajaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Pagara, siswa PGSD juga menghadapi kesulitan dalam menganalisis dan memilih materi yang ada di CP. Akibatnya, mereka menghadapi kesulitan untuk menentukan capaian pembelajaran yang sesuai dengan topik dan subtopik tertentu. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang penilaian berbasis proyek. Guru sering menghadapi kesulitan dalam menentukan jenis evaluasi yang sesuai untuk pembelajaran berbasis proyek. Guru harus merancang evaluasi yang dapat mengukur semua elemen tersebut secara menyeluruh. Yang ketiga, keterbatasan penguasaan teknologi. Studi menunjukkan bahwa guru sering mengalami kesulitan menggunakan atau perangkat digital yang dibutuhkan untuk melakukan asesmen.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pelatihan. Banyak guru tidak cukup dilatih untuk menggunakan teknologi dalam kelas. Sebagian besar pendidikan menganggap alat digital, aplikasi pembelajaran daring, platform manajemen kelas, dan alat penilaian teknologi tidak percaya diri. Yang kedua, pengalaman terbatas. Untuk menjalankan aplikasi pembelajaran, guru seringkali membutuhkan bantuan eksternal atau pelatihan tambahan. Ini menghambat kemampuan mereka untuk melakukan penilaian proyek. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Beberapa faktor menyebabkan keterbatasan sumber daya di sekolah. Yang pertama, anggaran terbatas. Alokasi dan pendidikan yang terbatas menjadi kendala utama penyediaan buku, modul, dan media pembelajaran yang memadai. Yang kedua, distribusi tidak merata. Distribusi sumber daya seringkali tidak merata dengan sekolah di daerah perkotaan memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan di daerah terpencil. Yang ketiga, kurikulum yang berubah. Perubahan kurikulum yang sering terjadi membuat buku dan model ajar yang menjadi tidak relevan, sehingga sekolah harus mencari atau membuat materi baru. Yang kelima, beban kerja guru. Guru merasa terbebani oleh banyak aspek penilaian yang harus dilakukan secara konsisten, seperti asesmen formatif, sumatif, dan diagnostik, yang memerlukan waktu dan tenaga ekstra. Banyak guru merasa tidak siap dan terbebani oleh tuntutan kurikulum. Banyak guru merasa tidak siap dan terbebani oleh tuntutan kurikulum baru karena mereka belum memahami sepenuhnya konsep kurikulum merdeka, termasuk cara menggunakan penilaian formatif dan sumatif dengan benar. Selanjutnya, solusi dari kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan berbagai teknik penilaian pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum di NI atau SD. Yang pertama, pelatihan dan pendampingan guru. Pelatihan berkelanjutan serta pendampingan langsung kepada guru untuk meningkatkan kompetensi, metode pembelajaran, dan profesionalisme. Yang kedua, pertemuan rutin dengan kelompok kerja guru atau KKG. Pertemuan berkala antar guru dalam wadah KKG untuk berbagai praktik baik, menyusun materi ajar, dan menyelesaikan tantangan pembelajaran bersama. Yang ketiga, penguatan infrastruktur pendidikan. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perangkat TIK, dan jaringan internet guna mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Yang keempat, kolaborasi dengan komunitas dan industri. Menjalin kerjasama dengan komunitas lokal dan dunia industri untuk memperkaya pengalaman belajar siswa, memperluas wawasan, dan mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Untuk terbentuknya komunitas belajar bagi guru, siswa, maupun orang tua sebagai wadah saling belajar, bertukar pengalaman, dan mendukung proses pendidikan secara kolektif. Yang keenam, pengembangan komunitas belajar. Terbentuknya komunitas belajar bagi guru, siswa, maupun orang tua sebagai wadah yang
yang sebagai wadah saling belajar, bertukar pengalaman, dan mendukung proses pendidikan secara kolektif. Yang terakhir, penyediaan sumber daya belajar. Menyediakan berbagai materi ajar dan media pembelajaran yang berkualitas, relevan, dan mudah diakses oleh guru dan siswa untuk mendukung pembelajaran yang optimal. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin masuk tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Trisofiana. Saya ingin bertanya, bagaimana efektivitas teknik penilaian dalam kurikulum Merdeka jika dihadapkan pada keterbatasan sarana, waktu, dan beban guru Madrasah Ibtidaiyah? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Trisofiana. Efektivitas teknik penilaian dalam kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah memang menghadapi tantangan seperti keterbatasan sarana, waktu, dan beban kerja guru. Namun, kurikulum Merdeka mengedepankan penilaian berbasis kompetensi yang meliputi portofolio, proyek, serta penilaian diri dan sejawat yang memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan siswa. Meskipun keterbatasan sumber daya dan pelatihan menjadi hambatan, dengan dukungan pelatihan intensif dan pemanfaatan metode yang fleksibel, guru dapat menerapkan teknik penilaian secara efektif. Pendekatan ini juga memungkinkan guru memberikan umpan balik berkelanjutan sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna meskipun waktu dan beban kerja terbatas. Jadi, efektivitas penilaian sangat tergantung pada kesiapan guru dan dukungan yang diberikan, bukan hanya pada keterbatasan yang ada. Apakah jelas atau ada sanggahan? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.